Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar kembali rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Di hari ke-17 ada 4 provinsi yang suaranya direkap. Rapat rekapitulasi pemilu 2024 terbagi menjadi 2 panel, yakni panel A dan panel B. Hingga kini KPU telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara untuk 25 provinsi. Untuk sementara, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 24 provinsi dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul di 1 provinsi. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum optimistis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai pada 20 Maret 2024. Bahkan ada kemungkinan selesai lebih cepat. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Agus Melas. Meski terjadi dinamika di tingkat kota, provinsi, ataupun di luar negeri, Agus yakin masa tenggat penghitungan suara tak akan terganggu. Soal hasil rekapitulasi yang lebih cepat, Agus bilang nanti akan dikaji dalam rapat. Saat ini sudah ada 24 provinsi yang menyelesaikan rekapitulasi KPU tingkat nasional. Kalau kami optimis tanggal 20 akan selesai di situ. Berarti misalnya kalau kemarin kan Mas Melas bilang optimis selesai bisa malah justru di tanggal 18. Misalnya selesai di 18, putusannya akan di 18 atau tetap di 20? Nah itu nanti kami rembukan di pleno lah. Yang jelas kalau apakah tanggal 20 Maret itu tenggat waktunya ya kami optimis pasti tanggal 20 Maret. Mau tidak mau kan kami harus pastikan itu ya. Makanya sekarang proses yang setiap hari kita juga sampaikan ke publik itu ada, dilakukan juga secara terbuka, ada juga bagian-bagian yang kita mitigasi bagaimana perkembangan rekapitulasi yang sedang berlangsung di tingkat provinsi. Rekan kami jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani akan melaporkan update-nya langsung dari kantor KPU Jakarta. Okta, hari ini ada 4 provinsi yang akan direkapitulasi, dari mana saja provinsinya? Ya, Pascal dan juga saudara, benar sekali bahwa hari ini KPU kembali melanjutkan rapat pleno untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional yang sudah masuk ke hari ke-17. Sejauh ini yang sudah disahkan oleh KPU, ini sudah ada 25 provinsi. Dan untuk hari ini KPU kembali melanjutkan dengan 4 provinsi yang terbagi dalam panel A dan juga panel B. Untuk panel A, ini ada Nusa Tenggara Barat dan juga Jambi. Dan untuk panel B ada Papua Selatan dan Aceh. Tadi kami memantau yang sudah mulai, ini di panel A sudah ada Nusa Tenggara Barat. Dan di panel B, ini Aceh yang sudah dimulai. Sementara Paskalis untuk di Nusa Tenggara Barat, tadi untuk hasil dari calon presiden dan calon wakil presiden sudah dibacakan dan juga sudah disahkan. Untuk sementara, ini ada yang unggul adalah pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan 2.154.843 suara. Sementara Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini mendapatkan 850.539 suara dan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini mendapatkan 241.106 suara. Tapi untuk di NTB ini memang masih terus berjalan proses rekapitulasinya karena memang saat ini tengah dirinci untuk di tingkat calon legislatif, dan yang Aceh pun juga saat ini tengah berjalan karena masih atau baru saja dimulai Paskalis. Jadi memang saat ini kami pun masih terus memantau seperti apa nanti perkembangan ataupun juga hasil yang didapatkan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun juga partai-partai dan juga calon legislatif. Kalau data per kemarin Paskalis tadi juga sudah disampaikan bahwa sudah ada 25 provinsi yang secara utuh sudah disahkan untuk pasangan Prabowo Gibran ini unggul sementara di 24 provinsi, sementara Anies dan juga Muhaimin Iskandar ini unggul di 1 provinsi. Kemudian juga yang kita tahu Paskalis ini semakin dekat ke tenggat waktu untuk KPU menyelesaikan rekapitulasi yakni di tanggal 20 Maret 2024, tetapi dari pihak KPU ini optimis bisa selesai di tanggal 18 Maret
2024. Jadi sembari menyelesaikan rekapitulasinya juga KPU sembari untuk memastikan kesiapan dari seluruh provinsi untuk bisa melanjutkan rekapitulasi di tingkat nasional. Tapi yang juga jadi perhatian tentu sampai dengan saat ini adalah terkait dengan pemungutan suara ulang yang dilakukan di Kuala Lumpur pada tanggal 10 Maret 2024 lalu. Nah ini untuk saat ini KPU tengah mengatur jadwal untuk suara atau hasil rekapitulasi suara dari PSU ini bisa dikirim ke KPU Pusat di Jakarta untuk nantinya akan dihitung secara nasional. Jadi tentu dalam waktu dekat diharapkan ini bisa diketahui hasil dari PSU di Kuala Lumpur tersebut. Jadi bisa melengkapi total dari PPLN di mana ada 128 ketika nanti sudah masuk dari Kuala Lumpur, artinya yang saat ini 127 berarti nanti bisa dilanjutkan dan bisa utuh 128 PPLN. Tentu kita nantikan seperti apa hasilnya termasuk juga rekapitulasi di tingkat nasional hari ini. Paskalis. Okta, apakah artinya dengan semua yang masih dilakukan prosesnya sampai saat ini, tenggat waktu 20 Maret untuk seluruh rekapitulasi ini akan sesuai target? Ya Paskalis, tentu ini yang masih terus diupayakan oleh KPU karena tadi ya kita juga masih menunggu bagaimana yang terjadi secara nasional, bagaimana kesiapan dari tiap provinsi yang memang belum direkap secara nasional, bagaimana kesiapan mereka karena KPU sendiri memberikan jeda waktu agar dari tingkat provinsi ini juga bisa cepat mengirimkan suara dan juga bisa dipleno di Jakarta. Kemudian juga kita masih menunggu suara dari PSU atau pemungutan suara ulang yang dilakukan di Kuala Lumpur pada tanggal 10 Maret lalu. Jadi ini yang memang terus dikejar oleh KPU. Sembari juga untuk hari ini misalnya ada 4 provinsi yang tengah dihitung atau direkapitulasi. Harapannya adalah bisa cepat sehingga di tanggal 18 itu atau yang menjadi target KPU 2 hari sebelum tenggat waktu bisa selesai. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari kantor KPU Jakarta, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani.